Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, coba sama-sama kita simak ya cuplikan video berikut ini, sobat-sobat. Isinya acara debat, sobat-sobat. Ya, ini sepertinya acara debat ya yang diselenggarakan. Kalau saya duga ini yang menyelenggarakan adalah salah satu pondok pesantren, sobat-sobat. Ya, karena cuplikan video ini juga tidak dari awal, tapi sepertinya menjelang akhir dari perdebatan tersebut, dari acara debat tersebut, sobat-sobat. Nah, dan saya juga tidak tahu, sobat-sobat, apakah ya dua kelompok tersebut yang dikatakan oleh moderator sebagai yang pro dan kontra. Ini hampir sama ya, sobat-sobat, seperti di pembukaan saya selalu mengatakan, tadi saya kelupaan, sobat-sobat, yang pro dan yang kontra. Ya. Nah, ternyata ya perdebatan ini adalah perdebatan masalah tahlilan, sobat-sobat. Ya, artinya ada yang pro tahlilan, ada yang kontra tahlilan, sobat-sobat. Nah, tetapi apakah yang pro dan yang kontra ini memang benar-benar pro dan kontra? Ya, yang pro jelas mereka pro, benar-benar pro. Tapi apakah yang kontra itu benar-benar dari pihak yang kontra? Saya juga tidak tahu, sobat-sobat. Tapi sepertinya ya yang kontra juga masih dari pondok pesantren yang sama ya, yang menyelenggarakan acara ini. Karena sepertinya acara ini adalah acara yang diselenggarakan oleh pondok pesantren tersebut, sobat-sobat. Ya. Jadi yang kontra juga ya sebenarnya yang pro tahlilan, sobat-sobat. Ya. Nah, cuma mereka mengadakan acara debat, sobat-sobat. Nah, ini cuplikan videonya, sobat-sobat. Kita sama-sama saksikan dan simak, sobat-sobat. Mungkin ada jawaban. Maksud dari pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya pahala bacaan yang dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia yang tidak sampai, itu sudah dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pahala yang tidak nyampe kepada orang yang telah meninggal dunia itu apabila tidak dibaca di samping mayat atau tidak dihususkan kepada si mayat. Tetapi dalam kenyataannya di akhir tradisi tahlilan selalu ada ungkapan kata yang selalu dihususkan kepada si mayit, yang teringkas dalam kata-kata Allahumma ausil sawaba ma qara'na. Jadi saya tegaskan lagi, mau tidak mau, ikut tidak ikut, tetap bahwasanya pahala bacaan Al-Quran itu tetap sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Oh, tepuk tangan dulu bagi finalis kita. Biar lebih seru, kita kasih kesempatan untuk masing-masing pihak untuk menyimpulkan argumen dari pertama hingga akhir. Untuk silakan kepada pihak kontra dulu, saya kasih kesempatan untuk menyimpulkan. Cek. Terima kasih. Kami tetap berpegang teguh terhadap apa yang diargumentasikan oleh kami tadi,
karena berdasarkan al-hadis dan Al-Quran bahwa tahlilan itu tidak benar, karena terhadap syubhat yang tidak dapat dibenarkan dan masih ada ilat-ilat yang atau syubhat-syubhat yang lain. Contohnya seperti menyuguhkan makanan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tasyabuh dengan orang Hindu dan lain sebagainya. Untuk itu mari umat Islam yang ada di Indonesia ini bersatu untuk menghapus bid'ah dan menghidupkan sunnah. Jadi secara mutlak tahlilan itu harus dihapuskan di Indonesia ini. Terima kasih. Oh. Kemudian kesempatan kedua untuk menyimpulkan kepada pihak yang pro. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan dialog yang sudah kita rembukan barusan, tidak ada satupun dalil dari kami yang bisa Anda bantahkan dan tidak bisa Anda patahkan. Jadi kami tetap pada pendirian kami, tahlilan itu harus dilakukan, bahkan kalau perlu wajib untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini. Karena sudah sesuai dengan konteks Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrimi. Hukum asal dari sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kenyataannya tahlilan tidak ada dalil yang melarangnya, justru menguatkan semuanya. A'angdantahum am lam tundirhum la yu'minun. Percuma kami ngomong kepada Anda karena hati Anda telah tertutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat para finalis. Demikian lomba debat kali ini. Kepada para peserta untuk kembali ke tempat. Itulah final lomba debat Aswaja MA unggulan Nuris. Pengumumannya nanti akan diumumkan di akhir acara. Kemudian sekian dari saya, dari moderator. Salam ahlu sunnah, salam tahlilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sobat-sobat. Ya. Dari kesimpulan kedua belah pihak, ya, karena yang pro, ya, yang pro tahlilan tentunya sobat-sobat, itu diberi kesempatan terakhir memberikan kesimpulan oleh moderator, dan ya sepertinya yang pro ini memenangkan perdebatan tersebut, sobat-sobat. Ya, karena mereka ya memberikan kesimpulannya terakhir. Tetapi sobat-sobat, kalau kita cermati apa yang disampaikan dalam kesimpulan yang pro ini, ya, ngawur sobat-sobat. Ya. Asbun, asal bunyi. Ya. Karena dalam kesimpulannya mereka menyampaikan tahlilan itu sudah sesuai dengan Quran, Sunnah atau hadis Nabi, ijma' dan qiyas. Kalau kita telusuri, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang merekomendasikan atau yang memberikan dalil penguatan tentang tahlilan ini, sobat-sobat. Begitu juga dengan sunnah Nabi, dengan hadis Nabi. Ya, Nabi tidak pernah melaksanakan acara tersebut. Pamannya meninggal, tidak. Istrinya juga meninggal, tidak. Kemudian katanya ijma ulama. Ya. Ijma ulama yang mana? Imam Syafi'i sendiri yang diklaim sebagai mazhab mereka itu mengingkari acara tahlilan ini. Ya. Nah, bahkan beliau mengatakan kirim Al-Fatihah itu tidak sampai. Kemudian
Katanya sesuai dengan kias yang mana? Kias pelepah kurma. Ya, pelepah kurma tidak bisa ya dikiaskan dengan tahlilan. Ya, pelepah kurma itu tumbuhan, sementara tahlilan itu bacaan. Itu kan tidak pas kiasnya. Tidak sesuai, tidak sebanding. Ya, analoginya no apple to apple. Ya. Nah, mereka juga mengatakan tahlilan ini harus tetap diadakan katanya. Bahkan wajib. Maksudnya diwajibkan. Karena untuk menjaga uhwah. Menjaga uhwah itu banyak cara. Bukan hanya di acara bid'ah seperti ini. Dan juga, nah ini yang sering mereka lakukan. Kaidahnya mereka balikkan. Mereka memakai kaidah yang terbalik. Yang asalnya boleh itu bukan masalah ibadah, akan tetapi masalah dunia. Tapi mereka mengatakan asal ibadah itu boleh, katanya. Dan tidak ada satupun dalil yang melarang tahlilan. Ya, ini kan kaidah yang mereka pakai ini untuk masalah dunia. Sedangkan dalam masalah ibadah, kaidahnya adalah semua ibadah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sedangkan masalah dunia, semuanya boleh, mubah, sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, sedangkan tahlilan ini masalah ibadah, bukan masalah dunia. Jadi, yang harus dicari bukan larangannya, akan tetapi perintahnya. Kalau masalah ibadah, amal ibadah, kita cari larangannya. Ya kan? Apakah ada larangannya? Membaca Al-Quran membaca Al-Quran sambil diiringi oleh musik dangdut. Kemudian ada juga yang berjoget. Bolehkah? Kalau Anda mencari larangannya, tidak ada satupun dalil yang melarang baca Al-Quran sambil mendengarkan musik dangdut, ada yang berjoget, ya, tidak akan ditemukan larangannya. Nah, karena itu, dalam amal ibadah yang dicari bukan larangannya, tapi perintahnya. Ada tidak? Contohnya, Nabi melakukan atau tidak? Menganjurkan atau tidak? Nah, jadi walau dikotak-katik bagaimanapun, ya, masalah tahlilan ini tidak ada satu dalil pun yang membuat ini menjadi legal. Ya. Nah, inilah akibat kembalinya kepada ulama. Ya. Yang pro itu kan mengatakan, ya, maksud Imam Syafi'i ya, dijelaskan oleh seorang ulama yang apa namanya tadi, Zakaria atau apa tadi kan? Ya, kata ulama tersebut ya menjelaskan perkataan Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Fatihah yang tidak sampai itu kalau dibacakan tidak di samping mayit, tidak dikhususkan untuk mayit. Ya. Padahal Imam Syafi'i mengatakan secara umum tidak ada penghususan. Jadi secara umum Imam Syafi'i mengatakan bacaan Al-Fatihah itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Dan tidak ada dalil yang mendukung perkataan yang sampai. Dan buktinya Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukan kirim-kirim bacaan Al-Fatihah.
Ya. Nah, sekarang ulama yang kelasnya di bawah Nabi, di bawah para sahabat, di bawah tabi'in, di bawah tabi'ut tabi'in, bahkan di bawah imam mazhab yang 4 menjelaskan, ya, tidak sampai katanya kalau tidak dibacakan di samping mayit, tidak dikhususkan untuk mayit. Ya. Lebih paham mana masalah agama ini? Ulama yang kelasnya di bawah imam mazhab ini dari Nabi. Lebih paham mana? Dari para sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Dari imam mazhab yang 4, lebih paham mana? Tentu saja. Ya, lebih paham Nabi, lebih paham para sahabat, lebih paham tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu, ya, karena ya yang dijelaskan oleh ulama ini cocok dengan pengamalan mereka, mereka ikuti, mereka tinggalkan Nabi, mereka tinggalkan para sahabat, mereka tinggalkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan meninggalkan imam mazhab yang 4. Mereka tinggalkan juga, ya, imam mazhab yang mereka klaim sebagai mazhab mereka, yaitu Imam Syafi'i. Nah, jadi sobat-sobat, ya, acara debat tadi sepertinya ingin mengesankan, ya, bahwa tahlilan itu legal, boleh dilakukan. Bahkan katanya kalau perlu diwajibkan. Karena ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah kan tidak harus di situ saja. Banyak cara yang tidak harus melanggar apa yang dilarang oleh Nabi. Melakukan bid'ah, melakukan amalan baru, ya, yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Demikian saja sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.